Baik, perkenalkan nama saya Enrico Gabriel Putra, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Nusa Tenggara Kupang. Dengan NIM 1906200014. Perkenalkan nama saya Elias William Stae, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Nusa Cendana dengan NIM 1906020033. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yang mengenai mesin listrik arus arah atau biasa disebut dengan DC. Generator arus arah. Tiap-tiap mesin berputar yang bertujuan mengubah daya mekanik menjadi daya listrik dinamakan generator. Asas generator berdasarkan pada kerja induksi elektromagnetik yang diketemukan oleh Faraday telah membuktikan bahwa pada sebuah bilitan dibangkitkan GGL bila mana jumlah garis gaya yang dikurung oleh bilitan itu berubah. Cara bagaimana perubahan garis gaya itu terjadi dalam hal ini bermacam-macam. Menggambarkan sebuah belitan yang berputar beraturan pada sebuah poros dalam medan magnet serba sama. Poros itu letaknya tegak lurus pada arah medan. Pada generator arus searah, perubahan garis gaya dan GGL itu diperoleh dengan memutarkan belitan itu antara kutub-kutub magnet. Arah GGL itu dapat ditetapkan dengan kaidah tangan kanan. Apabila tangan kanan diletakkan sedemikian hingga garis gaya jatuh pada tapak tangan, sedangkan jari yang direntangkan menunjukkan arah GGL yang dibangkitkan. Bila mana arah putar ke kanan, maka GGL pada sisi A berarah meninggalkan kita. Selama A bergerak di bawah kutub utara, pada sisi B GGL itu berarah menuju kita. Selama sisi B itu bergerak di bawah kutub selatan, selama sisi A bergerak di bawah kutub selatan, maka GGL pada sisi A berarah menuju kita dan pada sisi B meninggalkan kita. Apabila letak bidang belitan itu tegak lurus pada garis gaya magnet, jadi meliputi jumlah garis gaya terbesar, maka GGL itu sama dengan 0. Garis yang letaknya tegak lurus pada garis gaya magnet disebut garis netral atau NL. Jika masing-masing ujung belitan itu dihubungkan dengan cincin tembaga yang tersekat terhadap poros dan terhadap satu dan lainnya, maka pada belitan itu dapat dihubungkan sebuah tahanan luar dengan sikat-sikat sedemikian hingga belitan dengan tahanan luar itu selalu merupakan suatu rangkaian tertutup. Sebagai akibat tegangan bolak-balik yang dibangkitkan dalam belitan, pada rangkaian timbul arus bolak-balik untuk menentukan arah arus pada tiap-tiap detik. Berlaku juga kaidah tangan kanan. Pada tiap-tiap kawat berarus di dalam medan magnet mengeluarkan gaya Lorentz yang menurut hukum Lenz merintangi geraknya. Untuk memutarkan belitan ke arah yang ditentukan dibutuhkan gaya tertentu. Jadi daya mekanik tertentu itulah yang harus bertambah besar bila mana GGL dan kuat arus yang dibangkitkan bertambah besar. Daya mekanik inilah yang diubah menjadi daya listrik dalam generator. Sedangkan asas generator arus arah, apabila pada tiap-tiap perubahan arah GGL dalam belitan juga penghubung dengan rangkaian luar ditukar, maka tegangan untuk rangkaian luar selalu tetap berarah sama. Penutup penghubung dengan arah rangkaian luar yang terus-menerus itu dapat dicapai dengan cara yang sederhana, yaitu dengan mengandikan kedua cincin tembaga itu dengan sepasang cincin setengah bulatan yang juga tersekat terhadap poros dan terhadap satu dan lainnya. Alat semacam ini disebut komutator atau pembalik. Pada generator DC, seperti juga motor listrik DC, kumparan medan berbentuk kutub sepatu disebut stator atau bagian diam. Sedangkan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. Sikat-sikat yang berada pada permukaan komutator berbentuk hubungan listrik geser antara kumparan jangkar dan rangkaian luar.
Sikat-sikat dibuat dari bahan karbon. Ada juga campuran karbon dengan logam tembaga. Sikat-sikat dipegang pada tempatnya di bawah tekanan pegas oleh pemegang sikat, yang dihubungkan oleh konduktor tembaga yang fleksibel. Kumparan medan ditempatkan di sebaliknya inti kutub. Kumparan setiap kutub yang dihubungkan secara seri untuk membentuk rangkaian medan. Rangkaian medan 5 dapat dirancang untuk dihubungkan seri ataupun paralel dengan rangkaian jangkar. Umumnya, generator diperlengkapi dengan kutub kecil yang disebut kutub antara atau interpol, atau kutub komutasi atau bantu yang terletak di tengah-tengah kutub utama. Fluksi ada dalam kutub-kutub ini, ada hanya jika arus mengalir dalam rangkaian jangkar. Guna fluksi ini untuk memperbaiki komutasi atau proses pembalikan arah arus dalam kumparan jangkar ketika segmen komutator tempat kumparan dihubungkan lewat di bawah sikat. Motor arus arah. Motor listrik ialah mesin berputar yang bertujuan mengubah daya listrik menjadi daya mekanik. Pekerjaan motor itu berdasarkan gejala bahwa suatu medan magnet mengeluarkan gaya pada pengantar yang berarus. Apabila tangan kiri diletakkan sedemikian rupa sehingga gaya jatuh pada tapak tangan, sedangkan jari-jari yang direntangkan menunjukkan arah arus, maka ibu jari yang direntangkan itu menunjukkan arah gaya gerak. Kedua gaya yang timbul itu merupakan sebuah kopel. Jika kopel itu lebih besar daripada kopel mekanik yang berlawanan, maka kumparan itu akan bergerak. Kalau kumparan berputar 90 derajat, kopel itu menjadi 0. Karena lengan kopel itu menjadi 0, untuk menggerakkan kumparan melalui kedudukan mati, maka kumparan itu harus bertenaga gerak yang cukup kuat. Sedangkan arus arah dalam kumparan pada saat itu harus juga dibalikan. Jadi, di sini dibutuhkan sebuah komutator yang membalikan arah arus dalam kumparan pada waktu yang tepat. Kopel yang dibangkitkan pada kumparan sangat tidak teratur karena kopel itu berayun antara nilai maksimal dan 0. Untuk mendapatkan kopel yang lebih sama rata dan juga lebih besar, dibagi sejumlah besar kumparan di sekeliling jangkar. Kumparan-kumparan itu dihubungkan dengan lamel tersendiri daripada komutator, sehingga motor arus arah tidak berbeda dengan generator arus arah. Oleh sebab itu, suatu mesin arus arah yang sama dapat dipakai baik untuk motor maupun untuk generator. Jika jangkar berputar, maka dalam belitan jangkar motor itu dibangkitkan GGL, seperti juga halnya dengan generator. Dengan mempergunakan kaidah tangan kanan, dapat dilihat bahwa GGL ini berlawanan dengan arus yang melalui jangkar. Oleh karena itu, GGL sebuah motor kerap kali disebut GGL lawan. Untuk menggerakkan arus yang berlawanan dengan GGL melalui jangkar itu diperlukan daya listrik. Daya inilah yang diubah menjadi daya mekanik dalam motor. Apabila gambar 1-10 dibandingkan dengan gambar 1-3, ternyata bahwa pada arus yang sama, arah jangkar motor berlawanan dengan arah kemana jangkar generator harus digerakkan, bila mana arah medan magnet tidak berubah. Apabila arah medan, begitu pula arah arus yang dibalikan, maka arah putar tidak berubah. Jika hanya arah medan atau hanya arah arus jangkar saja yang berubah, maka arah putar itu berlawanan dengan apa yang dinyatakan dalam gambar 1-10. Oleh karenanya, untuk mengubah arah putar motor, harus dibalikan arah medan atau arah arus jangkar. Seperti halnya dengan generator-generator, arus arah motor-motor ditetapkan menurut cara bagaimana lilitan medan dihubungkan terhadap jangkar dan jala-jala, yaitu motor sun, motor deret, dan motor kompon yang masing-masing mempunyai sifat khusus.
Seperti halnya dengan generator-generator, arus searah motor-motor ditetapkan menurut cara bagaimana lilitan medan dihubungkan terhadap jangkar dan jala-jala, yaitu motor sun, motor deret, motor kompon yang masing-masing mempunyai sifat khusus. Maka GGL yang dibangkitkan dalam kumparan itu sama dengan jumlah gaya gerak listrik dalam sebuah belitan. GGL pada putaran cepat belitan yang tertentu akan bertambah besar. Pada gaya motor magnet yang tertentu, garis gaya magnet akan bertambah besar kalau tahanan magnet antar kutub-kutub menjadi lebih kecil, dan tahanan magnet ini dapat dengan mudah diperkecil dengan memutar sebuah silinder besi yang disebut jangkar. Disebut jangkar T berganda sesuai dengan bentuk penampangnya. Semua belitan terletak pada bidang-bidang yang sejajar dan bersama-sama meliputi jumlah garis gaya maksimal, sehingga gaya gerak listrik dalam semua belitan bersama-sama menjadi 0 dan maksimal. Dengan jangkar T berganda hanya dapat diperoleh arus searah tak tetap dengan 2 pulsasi pada tiap-tiap putaran. Karena itu jangkar ini hanya dipergunakan untuk generator-generator yang sangat kecil. Antara lain untuk induktor yang membangkitkan arus pengukur bagi pengukuran ohm ke meter. Jangkar terdiri dari beberapa plat. Jangkar yang tebalnya 0,35 sampai 0,5 mm. Di antara plat-plat itu diberi lapisan kertas atau lak bersekat untuk menghindari arus pusar yang besar. 1. Rangka magnet. Pada rangka dipasang penghasil medan magnet. Di dalam medan magnet ini berputar jangkar mesin. Untuk itu dapat dipergunakan magnet-magnet kekal atau magnet-magnet listrik. Kemagnetan yang dapat tetap kekal di dalam baja adalah sangat lemah. Oleh sebab itu, magnet kekal hanya dipakai untuk daya-daya yang sangat kecil, antara lain untuk induktor. Gambar 1-14 memperlihatkan rangka magnet konduktor. Kutub-kutubnya diberi sepatu-sepatu kutub yang cengkung. Antara sepatu-sepatu kutub itu berputar jangkar. Untuk mendapat medan yang kuat, seringkali dipakai 2 magnet kuku atau lebih yang dipasang berjajar. Pada mesin-mesin arus searah yang normal, medan magnet itu dibangkitkan oleh magnet-magnet listrik yang cukup kuat. Mesin-mesin dengan magnet listrik itu dibuat dalam berbagai bentuk. Pada umumnya, rangka magnet itu dibuat sangat bulat. Terlihat pada gambar 1-15. Sedangkan rangka magnet pada motor-motor traksi berbentuk sangat istimewa, berhubung konstruksinya yang terpaksa harus diperkecil, di mana magnet tersusun daripada gandar, inti-inti kutub, sepatu-sepatu kutub, dan lilitan medan. Inti kutub dan sepatu kutub, kedua-duanya disebut kutub. Jika rangka magnet itu mempunyai 2 buah kutub, mesin itu disebut mesin berkutub ganda. Dalam lilitan medan mengalir arus yang menguatkan kutub-kutub. Cara membangkitkan arus medan atau arus penguat akan diuraikan dalam pelajaran penguatan. Arah arus mengalir sedemikian rupa sehingga mesin-mesin berkutub ganda terdapat kutub utara dan kutub selatan. Rangkaian magnet terdiri dari gandar, kutub-kutub, celah udara, dan jangkar. Pada gambar 1-15 dapat dilihat pembagian arus gaya yang dinyatakan beberapa garis. Garis gaya dalam gandar besarnya setengah daripada garis gaya di dalam kutub-kutub, sehingga pada induks yang sama penampang gandar dapat dibuat setengah daripada penampang inti-inti kutubnya, bila mana gandar dan inti kutub dibuat dari bahan yang sama. Mesin-mesin yang berdaya 1 kW atau lebih biasanya dibuat berkutub banyak untuk menghemat bahan. Mesin-mesin disebut sesuai dengan jumlah kutubnya. Umpamanya mesin berkutub 4, kutub 8, dan seterusnya.
Tentu saja jumlah kutub itu harus kelipatan 2. Gambar 1-16 menggambarkan rangka magnet daripada mesin berkutub 4. Kutub-kutub itu dipasang sedemikian rupa sehingga apabila mesin itu berputar ke satu jurusan, didapat kutub utara dan kutub selatan berurutan satu dengan lainnya, dan untuk meningkat kata jumlah kutub ditulis dengan 2P, sehingga dalam hal ini mesin disebut berkutub 2P. Jadi, mesin berkutub 2P dapat dianggap sebagai ulangan lipat P daripada mesin berkutub ganda. Macam-macam penguat, polaritet, dan arah putar. Yang pertama, penguat. Arus penguat untuk magnet-magnet dapat dibandingkan oleh sumber arus dari luar. Umpamanya, sebuah baterai aki. Dalam hal demikian, mesin tersebut disebut mesin dengan penguat tersendiri atau terpisah. Gambar 1-17 menyatakan bagan sederhana dari mesin dengan penguat tersendiri atau terpisah. Dan gambar 1-18 menggambarkan bagan prinsip pada mesin tersebut. Jepitannya diberi tanda sesuai dengan peraturan-peraturan untuk mesin-mesin listrik dan transformator VMET. Mesin-mesin dengan penguatan tersendiri atau terpisah hanya dipakai dalam keadaan tertentu atau khusus. Di samping mesin-mesin dengan penguat tersendiri atau terpisah, terdapat juga mesin-mesin dengan penguat tersendiri. Biasanya generator-generator itu dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan arus penguat sendiri. Mesin demikian disebut mesin dengan penguatan sendiri. Sebelum ada medan magnet pada generator magnet itu, pertama kali diperkuat oleh sumber arus tersendiri. Oleh sebab adanya sisa magnet atau remanen magnet yang tetap tinggal dalam besi sesudah rangkaian terputus, maka pada tiap-tiap generator akan selalu ada medan magnet sisa atau lemah. Bila mana jangkar berputar dalam medan yang lemah ini, terjadilah dalam lilitan jangkar GGL yang kecil. GGL ini dipakai untuk mengalirkan arus yang lemah dengan lilitan medan. Bila mana arus yang lemah itu melalui lilitan medan dengan arah arus yang tepat, maka medan magnet itu agak diperkuat. Jangkar mesin itu lalu berputar dalam medan magnet yang lebih kuat, sehingga membangkitkan GGL yang lebih besar, yang akan mengalirkan arus yang lebih kuat dalam lilitan medan magnet. Medan itu karena diperkuat lagi, GGL-nya bertambah besar pula sampai mesin itu mencapai tegangan yang cukup. Prinsip penguat tersendiri ini disebut prinsip listrik dinamo. Karena itu namanya pun disebut dinamo. Mengingat akan cara menghubungkan lilitan medan dengan jangkar dan rangkaian luar atau jala-jala, generator dengan penguat sendiri itu terbagi dalam generator shunt, generator deret, dan generator kompon. Pada generator shunt, keadaan lilitan medan seperti shunt jadi dihubungkan paralel dengan jangkar pada gambar 1-19 dan 1-20. Arus jangkar terbagi dalam arus beban I dan arus medan IM, sehingga IA sama dengan I plus minus IM dan I sama dengan IA plus minus IM. Plus untuk generator, min untuk motor. Ini berlaku untuk rumus arus medan merupakan kerugian untuk pemakaian pada jala-jala, dan karena itu harus dibuat sekecil-kecilnya. Jadi jumlah lilitan yang diperlukan untuk jumlah lilitan ampere BA bagi magnet harus besar. Dari tegangan jepit EK dan tahanan magnet RM diperoleh IM sama dengan EK per RM. Supaya arus medan tetap kecil atau sekecil-kecilnya, maka tahanan magnet harus besar. Oleh sebab itu, lilitan medan daripada generator shunt terdiri dari kawat yang halus dengan jumlah yang banyak. Pada generator deret dengan jangkar dan rangkaian luar, lihat dari gambar 1-21 dan 1-22.
arus tersebut berturut-turut melalui jangkar, lilitan medan dan tahanan luar sehingga IA sama dengan IM sama dengan I. Jadi, magnet-magnet itu diperkuat oleh arus beban. Pada umumnya, arus beban juga disebut arus medan. Jadi besar juga, sehingga jumlah belitan yang dibutuhkan untuk jumlah belitan ampere atau BA daripada magnet hanya kecil. Oleh karena itu, maka lilitan medan generator deret terdiri dari sejumlah belitan kawat yang besar dengan jumlah sedikit. Penambang kawat yang besar itu bukan saja diperlukan mengingat kuat arus yang besar, tetapi juga untuk memperkecil sedapat mungkin kerugian tahanan dan kerugian watt dalam lilitan medan. Generator kompon adalah kombinasi daripada generator sun dan generator deret. Magnet-magnet itu oleh karenanya diperkuat oleh belitan sun dan belitan deret. Dilihat gambar 1-23. Dari bagian prinsip gambar 1-24 dan 1-25 ternyata bahwa lilitan sun dapat dihubungkan dengan dua cara, yaitu pada jepitan-jepitan atau pada sikat-sikat. Dalam hal pertama disebut orang generator kompon dengan sun pendek. Sedangkan mengenai cara bekerja generator itu antara kedua macam hubungan itu hampir tidak ada perubahan. Yang kedua, polaritet atau arus putar. Arah GGL yang dibangkitkan oleh generator tergantung pada arah medan magnet dan pada arah putar jangkar. Untuk mengubah polaritet generator dengan penguat tersendiri, arus medan harus dibalikan atau pada jangkar diberikan arah putar berlawanan. Pada generator dengan penguat tersendiri, jangkar itu harus digerakkan sedemikian rupa sehingga arus yang dibangkitkan memperkuat remanen magnet atau magnet sisa. Jadi, untuk generator-generator ini, polaritet dan arah putar telah ditetapkan. Sebagai arah putar normal, berlaku gerak ke kanan, yaitu gerak searah jarum jam. Dilihat pada sisi penggerak, gambar 1-26. Andai kata arah putar generator dengan penguat sendiri harus dirubah, maka hubungan lilitan-lilitan medan pun harus ditukar, karena jika tidak sedemikian akan menderita kerugian magnet sisa. Untuk menjelaskan hal ini, pada gambar 1-27 diperlihatkan bagan hubungan generator sun untuk arah putar ke kanan dan arah putar ke kiri. Dari gambar itu ternyata bahwa apabila arah putar dibalikan, hubungan-hubungan lilitan medan pada papan jepit ditukar. Dengan mengubah arah putar itu atau polaritet jepitan-jepitan itu juga berubah. Tetapi arah arus medan tidak sedemikian halnya. Ada gambar. Bila mana polaritet generator berpenguat sendiri, pada arus putar yang sama dirubah, maka kemagnetan sisa harus dibalikan. Hal ini mungkin terjadi apabila dengan menguatkan lilitan medan itu selama beberapa waktu dari sumber arus tersendiri ke arah yang berlawanan dengan arah arus medan semula. Konstruksi mesin arus arah yang terpenting. Gambar 1-34A adalah konstruksi generator arus arah yang terdiri dan gandar atau yoke, jangkar, armatur, komutator, dan medan kutub atau field pole. Sedangkan pada gambar 1-29B dan 1-29C, 1-29D dan 1-29E menggambarkan jangkar komutator yang terdiri dari lamel-lamel dari tembaga. Antara lamel dengan lamel lainnya diisolasi dengan mica gambar 1-29D adalah sikat dengan alat pemegangnya. Sedangkan gambar 1-29E adalah gambar stator arus searah. Baik, demikian hasil representasi kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.